Bang, satu bang ya? 55. Jangan ditelan. Ini. Halo everyone, malam ini kita akan pergi ke tempat yang dimana katanya tempat pameran budaya. Tapi di sosial media beredar bahwa tempat itu adalah tempat yang dimana parkirnya harga sangat tinggi, waduh. Bahkan naik sebesar berapa persen? 500% berarti ya? 5 kali lipat soalnya. Dan juga dimana tempat yang konon katanya sampah bertebaran di mana-mana. Ini salah siapa sih sebenarnya? Salah IO, salah pemerintah, atau salah masyarakat yang datang ke sana? Kita datang ke sana, let's check it out. Gimana Pak, menurut Bapak tadi PKA tadi? Mau 1 jam gitu aja Pak? B aja sih. B aja. Luar biasa lah kan? Ya menurut aku PKA nya bagus, keren, banyak, rame ya. Cuman banyak tapinya ya Pak? Gak sesuai ekspektasi, karena itu kan 4 tahun sekali. Seharusnya buat dia itu lebih wow lagi, karena ini kan udah dibagi nih, titiknya udah sampai 16 titik. Jadi itu kayak simpang siur kalau perginya gitu. Acaranya terlalu banyak. Jadi bingung. Jadi bingung. Apalagi Semuanya acara yang bagus-bagus. Harus kita kan pengennya kesini ngelihatnya. Jadi saking banyaknya jadi bingung. Jadi harus kemana gitu. Ya, saya sendiri juga tidak sesuai ekspektasi ya kan. Dan juga tadi ada beberapa orang yang ingin kami wawancarai tapi tidak bersedia gitu ya. Mungkin karena takut memberikan informasi gitu. Dan saya kayak dari media informasinya seperti ini. Nah dari panitia informasinya seperti ini. Dari pemerintah informasinya seperti ini. Nggak ada yang satu informasi yang bagus gitu Pak. Atau mungkin mereka tidak tahu menahu ya. Ya. Dan juga misalnya tadi salah satunya waktu kami ke lokasi kamar mandi ya gitu ya. Ini katanya toilet yang berbayar ya? Nggak tahu juga sih, kayaknya gratis. Mau review nggak? Boleh lah. Tadi saya lihat tarifnya untuk buang air kecil sekitar 2.000, buang air besar 3.000, untuk mandi 5.000. Apa tuh Bang? Hah? Apa? Maksudnya apa? Vlog. Jadi wartawan mendadak? Enggak. Di situ kamar mandinya berbayar nih. Kami nggak bisa ngasih secara detail. Rencana kami mau review, tiba-tiba ada yang menghadangi gitu. Nah kami coba shoot lagi ulang dan langsung ditegur. Ya. Dia bilang, Pak dari mana? Tapi kami langsung nge-cut. Kami nggak mau ada cekcok. Mungkin karena kami tujuannya nge-vlog ya, bukan mau Wawancara atau apa kan? Cuman kami menghindari pertikaian. Ya udah akhirnya kita tinggalin itu gitu kan. Nah aku masih bingung kenapa kamar mandinya harus berbayar gitu. Padahal itu lokasinya masih lokasi komplek PKA, ya kan Pak? Kenapa mereka harus takut kita ini? Nah itu dia. Dan juga kemudian ada kamar mandi yang di daerah Anjungan Aceh Tenggara. Pas di depan itu ada kamar mandi gratis. Tapi kayaknya fasilitasnya belum siap gitu ya Pak. Masih catnya masih cat apa namanya? Cat dasar gitu ya, belum semua. Dan kemudian untuk yang sangat disayangkan sekali itu sampah Pak. Aduh, banyak kali itu. Aku nggak tahu sebenarnya yang salah itu siapa gitu kan. Apakah salah dari panitia menyediakan tong sampah yang kurang? Tapi emang kurang sih kayaknya tadi ya. Saya juga bingung tadi setelah beli bakso bakar. Nggak tahu buang kemana gitu ya. Pasti kemana nggak tahu. Nah jadi kalau misalnya emang ada dibilang tong sampah ada disediakan oleh panitia, sejauh mata memandang sampah semua, tong sampahnya kurang. Itu mungkin kawan-kawan bisa ngecek sendiri. Dan juga misalnya pedagang-pedagang kaki lima di situ ya, mereka menyediakan tong sampah tapi dari kardus itu Pak, kardus bekas-bekas. Takutnya nggak ofisial kan? Nggak ofisial, maunya kan emang ada khusus gitu. Kayak misalnya tadi yang panggung utama Pak. Jadi kita sengaja tunggu untuk selesai acara seperti apa bentuk PKA itu. Dan alhamdulillah ya, sesuai dengan berita yang ada kami lihat, sama gitu. Banyak kali itu. Dan juga seperti stand-standnya juga tuh, anjungan-anjungannya. Misal tadi ada beberapa anjungan yang memang menyediakan tarian atau musik-musik hiburan lain sebagainya. Jadi aku udah pernah coba beberapa kali kopi kop. Pertama kali aku minum kopi kop yang ngajarin
Karena pertama kali berangkat ke Melabu emang jumpa Tari, dan Tari yang bawa jalan-jalan di Melabu, dan hari ini aku minum kopi di PKA. Rasanya masih sama ya, kayak dulu. Nah, tapi di Aceh Utara, di kampung saya sendiri, saya sangat merasa ini ya, sangat merasa kesepian di sini. Karena saya lihat lingkungan di Aceh Utara sangat sedikit sepi ya, nggak seperti stand yang lain. Tapi kalau memang dari pagi sampai sekitar jam 10 tadi, memang ramai. Ramai ya? Ini ramai. Cuma pas waktu abang datang aja kurang gitu. Oh, mungkin emang nasib saya lagi kesepian, jadi memang serasa sepi gitu. Oke, dan sini ada yang menariknya. Sini nggak boleh pakai sepatu naik ke atas, berarti sepatu kita masih dalam plastik. Karena posisi rumah nenek kita bersih. Nah, itu jadi nggak boleh pakai sepatu. Ya, ini jalan masuk, di situ jalan keluarnya. Oke bang, makasih bang. Iya, sama-sama. Hebat. Ini bukan mau pencitraan ya, tapi emang dibilang di technical meeting itu tidak ada panggung-panggung hiburan ketika malam harinya gitu. Selain dari panggung utama. Nah, Dan juga harus berhenti saat azan kan. nah gitu. Jadi nggak boleh. Tapi kebanyakan dari para anjungan ini tidak pernah mematuhi aturan itu. Oh iya. Malah mereka saat azan pun mereka kadang ada di antara itu yang sedang melaksanakan kegiatan, apakah itu musiknya ataupun kegiatan lainnya. Nggak ada yang patuh. Yang saya respect untuk Aceh Utara sendiri, itu mereka lebih mengatakan kami memberikan edukasi emang sejarah atau apa yang ada di Aceh Utara. Misalnya kayak hiburan di depan itu nggak ada, orang dianjurkan untuk masuk dalam, dan saya paling suka itu yang sepatu itu ya Pak. Jadi juga ketika masuk tadi kita harus melepaskan sendal. Ini tujuannya untuk kebersihan. Dan dari pihak penjaga ini pun disediakan plastik untuk kita. Nah, agar tidak hilang sendal jika taruh depan atau tercecer kemana ya kan. Keren itu konsepnya. Harus buka sendal dulu sebelum masuk dan disediakan plastik memang. Nah, di sebagian tempat itu sepatunya itu di depan pintu aja langsung kayak gitu Taburan. kan. Ada juga yang langsung pakai sepatu naik ke atas gitu kan. Karena itu Enak rumah dipandang. adat atau kayak mana lah itu menceritakan seperti itu. Dan di vlog kali ini kami bukan mau mencari kesalahan orang gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang salah, ya tetap salah gitu. Nggak boleh disimpan-simpan. Nah, sebagian orang, alah ini kan kesalahan. Jadi ya udah biarin aja lah gitu. Gimana Pak menurut Bapak itu? Bapak setuju nggak karena hal itu? Kesalahan tidak bisa disembunyikan. Jika disembunyikan tidak akan ada perubahan untuk ke depan. Nah itu dia. Jadi bagi kawan-kawan, di sini kami nggak menyalahkan IO, nggak menyalahkan pemerintah, dan tidak menyalahkan masyarakat. Ini kembali kepada kesadaran kita masing-masing gitu. Nah tugasnya seharusnya kita memiliki tugas masing-masing. Jagalah sampah kita pribadi gitu. Saya kantongi tadi. Sampai ke bawah. Makanya kayak tadi, cuman kita tetap gimana ya? Ada momen-momen yang pengen divideoin tapi nggak bisa gitu. Misalnya kayak kita pengen ngevideoin pas wawancara sama orang. Gitu. Tapi kan kita harus tanya dulu, Pak mau nggak diwawancara? Bersedia nggak dia kan? Nah takutnya begitu kita todong kamera, orang nggak setuju ya Pak? Langsung terjadi yang tidak diinginkan. Seperti saya waktu mau beli baju tadi yang biasa tuh kan, kalau bisa acara-acara gitu ada sablon baju kayak gitu. Ada belakang namanya. Dan di situ orang Medan yang kerjanya tadi emang kurang lah bang 5.000 lagi. Enggak bang, ini 5.000 lagi untuk kami ongkos balik Medan. Nah, jadi ketahuan bahwa itu orang Medan gitu. Dan ketika aku tanya harga lapak yang katanya gitu, yang ada 7 juta, 5 juta, 4 juta, dan berapa juta lah gitu, aku tanya tentang hal itu, orang tuh bilangnya gini, bang itu masalah sama bos kami bang. Mana bosnya? Bosnya nggak tahu yang mana. Nah ini nih yang dipertanyakan lagi. Kemudian saya coba tanya lagi kepada orang jual dodol yang di samping-samping itu Pak, kayak dodol, tapi bukan dodol Aceh sih itu. Waktu aku tanya itu juga sama mereka, orang tuh juga bilang, toke saya bos saya yang itu bang, yang di lapak yang satu lagi daerah sebelah sana. Nah kami kan nggak mungkin mau nyari yang sama gitu. Cuman abang itu juga nggak mau divideoin kayak gitu. Nah inilah hal-hal yang kayak sebenarnya ada apa ini? Belum acara PKA saya pernah pergi ke sana dan saya lihat bunga-bunganya indah gitu. Tapi sayang sekali tadi ada yang udah rusak, pinjak, dan juga ada sampah sekitarnya kan. Intinya hebat. Iya, mereka juga bayar uang kebersihan ya. Iya. Ini mana pakai lapak, cuman dilakai kebersihan 5.000 cuma. Oh berarti ini gratis itu? Iya, hanya pakai lapak. Mana yang lapak per juta sampai 7 juta yang 4? Ini bisa jadi di belakang. Oh belakang yang liket kan? Yang liket di dia? Oh. Ini paling di semeter 1,2 juta atau lebih mana. Oh berarti minyak hino cuman bayu Cuma bayar kebersihan tuh. Oh 5.000 per hari. Iya. oke. Makasih ya kak. Tapi nggak bersih kok.
Dan kalau misalnya itu Pak, saya gini Pak, ada itu misalnya di LHK yang Kota Banda Aceh. Itu tugas mereka sebenarnya bukan membersihkan acara itu Pak, tapi membersihkan acara, bukan acara, jalan protokol. Misalnya kayak jalan-jalan utama itu kan emang tugasnya mereka gitu. Nah kalau misalnya itu sebagai kegiatan plusnya mereka, nah uang yang dikutip 5.000 itu akan disetorkan kepada mereka. Kan nggak mungkin mereka kerja sampai 24 jam di situ. Nah tugas mereka kerja itu di pagi hari Pak. Nah seharusnya kan kalau misalnya sampah-sampah yang menumpuk seperti yang tadi itulah tugas-tugas daripada panitia gitu. Dan juga yang saya tahu tentang DLHK yang Banda Aceh ya, itu kerja mereka itu mengutip sampah yang ada di tong sampahnya. Sedangkan yang di arena itu bukan urusan mereka Pak gitu. Jadi mereka tugasnya mengambil sampah yang udah ditumpuk, dibawa ini masuk ke mobil. Seperti halnya yang misalnya mobil-mobil DLHK yang di Banda Aceh ini ambil ke komplek-komplek Pak. Kan nggak mungkin ketok assalamualaikum diambil dari dapur dibawa ke mobil. Nah mereka ambil di tempat sampahnya gitu. Kasihan kalau dia harus ngambil yang di lorong-lorong. Nah itu dia yang jadi masalah. Banyakkan panitia, netizen dan lain sebagainya menyalahkan kepada DLHK atau petugas kebersihan ini tugas mereka untuk sampah itu. Padahal tugas mereka itu mengambil sampah yang pada tempat-tempat khusus gitu Pak. Itu dia kawan-kawan. Jadi harusnya kawan-kawan juga bisa memahami apa tugas dari panitia, apa tugas dari masyarakat kita, apa tugas kebersihan atau dari pemerintahnya. Mungkin itu sih yang saya tahu sedikit tentang PKA. Ini yang kami lihat langsung ya, bukan kami coba rekayasa. Kalau misalkan nggak percaya, kan boleh tanya ke lokasinya langsung selagi acara PKA belum selesai gitu. Iya. Untuk masalah lapak harga mungkin kalian bisa langsung tanya. Kalau bisa mereka kasih tahu kami gitu ya. Tapi rata-rata sih mereka kayak menyembunyikan gitu kan. Hanya beberapa ingin mau menceritakan gitu. Dan yang berhasil kami videokan itu cuma satu. Yang lain mau cerita tapi nggak mau direkam gitu. Terus satu lagi Pak, kemacetan Pak. Ya itulah. Dan juga parkir nggak di mana-mana ya kan. Mungkin karena motor kita rubahnya. Iya. Warga kita mungkin dah. Tadi bayar parkir berapa Pak? Saya sih 3.000 tadi. 3.000. Yang kami lihat yang di sosial media itu ada yang 5.000. Nah, kami tadi dapat. Kita di sudut-sudut ya. Kami tadi di pinggir kampung. Wajar sih orang, karena yang bertugas itu emang warga kampung, nggak ada pakai jas apa namanya? Rompi. Rompi. Itu miskomunikasi dengan panitia. Karena panitia sendiri tidak ada mengeluarkan peraturan bahwa 5.000 tidak pernah mengeluarkan peraturan. Itu cuma inisiatif masyarakat desa saja. Dan itu tidak ada tanggung jawab panitia, dan panitia tidak menyuarakan seperti itu. Dan nggak ada panitia juga. Mungkin itu kesepakatan awal emang ada sih Pak, panitia sama pemerintah dan warga kampung itu kalau misal di kampung itu mereka bisa membuat parkirnya gitu. Tapi alangkah indahnya jika setiap petugas parkir diberikan penanda ya kan? Nah itu bahwa dia petugas. Jadi kita tahu yang mana petugas, mana ininya ya Pak. Salah satunya juga yang saya tahu tentang retribusi parkir itu untuk mobil itu 2.000. Jadi untuk sepeda motor itu 1.000. Nah ketika ada acara atau lain sebagainya itu tergantung pengelolanya Pak. Iya. Mungkin kalau misalnya tadi itu pengelola kampung atau gimana. Dan yang setahu saya yang untuk warga kampung situ uang parkir yang mereka ambil itu untuk dijadikan dana untuk 17 Agustus Pak. Wajar sih. Soalnya itu juga mereka juga menanggung resiko yang tidak sedikit kan. Nah tapi kalau misalnya ribut ya kan. Dan jadi juga kalau misal 5.000 juga di atas ini ya Pak. Tapi di atas inilah logika lah kan. Bayangkan kok sehari kita 3 kali bawa tamu atau bawa kawan gitu 15.000 juga gitu Pak. Ya ini kayak gitulah PKA yang ada di Aceh. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melihat indahnya PKA, jangan di YouTube saya gitu. Iya. Tapi kok kalian mau lihat sisi gelapnya ada di sini gitu. Karena tadi kita ngambilnya malam. Iya itu Pak. Makanya kita bilang sisi gelap, bukan hal yang lain kawan-kawan. Oke, sekian dari saya mahasiswa akhir seperti biasa. Saya Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng 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 teng.